Halo teman-teman, di video ini akan disampaikan beberapa penjelasan mengenai pedagogik multiliterasi, yaitu sebuah konsep pendidikan Indonesia abad ke-21. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tinjauan pendidikan Indonesia abad ke-21. Abad ke-21 merupakan abad perubahan zaman di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin kompleks hubungannya dengan perubahan kehidupan manusia, yang mana mengakibatkan suatu tatanan kehidupan menjadi semakin kompetitif, sehingga perlu adanya pengembangan mutu sumber daya manusia secara utuh serta diorientasikan kepada upaya membangun kesadaran kritis tentang kehidupan yang disandarkan pada nilai-nilai kebudayaan. Nah, sumber daya manusia yang bermutu ini dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas, yang mampu membangun sikap kritis, kreatif, futuristis, dan berkarakter. Selain itu, aspek sosiokultural juga perlu dipahami agar pendidikan dapat menjadi sarana dalam membangun keberadaban yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan alas atau dasar dari pendidikan, sehingga kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan itu sendiri. Namun sayangnya, pendidikan di Indonesia masih belum cukup mampu untuk melahirkan insan-insan yang dicita-citakan. Menurut studi OECD dan PISA pun menyatakan bahwa rendahnya kemampuan dan keterampilan siswa Indonesia. Nah, kondisi ini menjadi dasar upaya pembenahan secara sistemik dalam konteks pendidikan, yang mana peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui penerapan pedagogik multiliterasi. Lalu apa sih pedagogik multiliterasi itu? Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji secara kritis tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan, yang meliputi proses, tujuan, dan manfaat pendidikan. Pemahaman tersebut diorientasikan sebagai upaya mengembangkan potensi manusia dan menghantarkan manusia pada hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk multidimensi dan makhluk bereksistensi melalui proses pendidikan yang menumbuhkan kedewasaan dalam multi aspek untuk menjalani kehidupan. Sementara itu, multiliterasi dapat dipahami sebagai sebuah pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan-keterampilan multiliterasi dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih baik yang diorientasikan bagi pengembangan dan penggunaan keempat kompetensi abad ke-21, yaitu kompetensi berpikir kritis, kompetensi pemahaman konseptual, kompetensi kolaboratif dan komunikatif, dan kompetensi berpikir kreatif. Selain itu juga, multiliterasi merupakan pendekatan belajar yang dikembangkan berdasarkan kesadaran dan pengakuan atas keberagaman dan kompleksitas perspektif budaya siswa, serta keberagaman gaya belajar yang dimilikinya. Nah, secara filosofis, pedagogik multiliterasi dapat dimaknai sebagai sebuah konsep pendidikan yang bersifat holistik dan berorientasi pada upaya mengembangkan dimensi kemanusiaan dengan tujuan peserta didik dapat bereksistensi dalam kehidupan multidimensional sebagai subjek bermakna yang berjiwa transformatif, sehingga mampu membangun konstelasi kehidupan yang penuh nilai-nilai kebudayaan. Lalu yang C ada yang namanya komponen pedagogik multiliterasi. Pedagogik multiliterasi ini bukan suatu konsep yang hanya diambil keseluruhannya tanpa adanya suatu upaya atau usaha pengembangan dalam konteks keindonesiaan, sehingga pada implementasinya pedagogik multiliterasi ini dibangun oleh beberapa komponen penting, yang satunya itu saling membantu dan mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen itu antara lain komponen sosial budaya, pembelajaran multiliterasi, bingkai berpikir, serta transformasi praktis. Situasi sosial budaya berkenaan dengan tatanan kehidupan budaya dalam multi aspek, yang artinya pendidikan dalam perspektif pedagogik. Multiliterasi ini perlu dikembangkan dan didasarkan pada suatu struktur fundamental, yaitu budaya dan segala dimensi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, situasi sosbud atau sosial budaya merupakan upaya untuk membangun kehidupan yang madani dengan membangun dimensi manusia sebagai subjek dalam kehidupan berpola pikir, berkarakter, dan cita-cita yang kompleks dalam ruang kebudayaan. Dari hal tersebut, dimensi situasi sosial budaya mengandung usaha untuk melakukan dialog dalam kesetaraan berupa keunggulan budaya, baik lokal maupun global. Artinya,
Dalam dialog tersebut terjadi sebuah proses belajar yang menyerap unsur-unsur positif dan berbagai karakter yang mendorong kemajuan dan perubahan kebudayaan. Oleh sebab itu, komponen situasi sosial budaya dalam pedagogik multiliterasi berorientasi pada terbangunnya masyarakat Indonesia baru yang demokratis, serta dengan menghilangkan segala yang memicu hal diskriminasi berbasis suku, ras, agama, hukum, gender, dan kelas sosial. Pembelajaran multiliterasi ini merupakan proses memberikan tantangan kepada siswa untuk mengkaji dan menerapkan literasi praktis yang berfungsi sebagai alat mediasi untuk mempelajari berbagai konsep lintas kurikulum. Hal ini juga disampaikan oleh Iyer dan Luke pada tahun 2010. Mereka menegaskan bahwa melalui pendekatan multiliterasi, siswa akan memperoleh pemahaman yang tinggi. Maka, pembelajaran multiliterasi ini merupakan suatu konsep nyata yang menjadi suatu perwujudan pedagogi kritis dalam bidang pendidikan. Kemudian, pada komponen bingkai berpikir, hal itu merupakan salah satu konsep berpikir pedagogik multiliterasi yang berorientasi pada konsep multikompetensi, yaitu dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang menitik beratkan pada proses berpikir, baik itu berpikir kreatif, berpikir kritis, dan problem solving, maupun metakognisi yang bertujuan membangun sensibilitas siswa dalam menyikapi kejadian dalam hidup sebagai multiperspektif dan multidimensional, serta dalam menangani masalah tersebut secara efektif dan efisien. Dari keempat komponen tersebut, keempatnya itu bersifat komplementer dan terintegrasi, membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga membentuk suatu rumus yang apik dalam membangun pendidikan yang bermutu dan bermartabat, sehingga dapat mencetak insan yang terdidik, cemerlang, cerdas, dan futuristik. Lalu kita beranjak kepada struktur fundamental pedagogik multiliterasi, yaitu perkembangan suatu teknologi dalam perspektif sebagian kelompok atau individu atau sebagian orang telah menjadi sebuah buah bibir atau polemik, khususnya dalam perebutan suatu pengaruh dengan kebudayaan. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan karena perkembangan teknologi merupakan hasil dan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Integrasi teknologi dalam hal pendidikan merupakan suatu hal yang vital dan penting menjadi sebuah perhatian dalam usaha membangun digital citizenship yang memiliki daya kritis, kreatif, futuristis, dan berkarakter tanpa menghilangkan identitas diri sebagai makhluk yang berbudaya. Pedagogik multiliterasi merupakan sebuah konsep pendidikan di abad 21 yang didasarkan pada kesadaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebudayaan dewasa ini, sehingga hal tersebut membangun sebuah paradigma baru tentang kehidupan multidimensional dan multiperspektif. Oleh sebab itu, pedagogik multiliterasi ini mampu mengembangkan multikompetensi insan-insan pendidikan Indonesia yang memiliki kemampuan futuristik dan cemerlang secara adaptif di tengah perubahan dan dinamika kehidupan dalam multidimensional, namun tetap menyandarkan hidupnya pada nilai-nilai substansi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan pada pedagogik multidimensional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik sehingga tercapainya suatu keinginan dan harapan bagi negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas desain dasar multiliterasi dan pembelajaran multiliterasi. Nah, di Indonesia sendiri, konsep pembelajaran multiliterasi ini dikembangkan oleh Abidin. Multiliterasi juga berkaitan dengan multikonteks, multimedia, dan multibudaya. Dalam hal multikonteks, keterampilan multiliterasi dapat digunakan melalui berbagai konteks yang ada, misalnya konteks situasi ataupun keilmuan. Lalu sama halnya dengan multikonteks, multimedia juga seperti itu. Multiliterasi dapat disajikan melalui berbagai media yang ada, mulai dari yang konvensional hingga ke yang digital. Penyajiannya juga bisa berupa visual, audio, ataupun audiovisual. Nah, yang terakhir yaitu multibudaya. Ini berkaitan dengan latar belakang penulisnya, misalnya seperti ras, agama, suku, latar belakang pendidikan, atau pandangannya. Nah,
Sejalan dengan konsep yang tadi sudah dijelaskan, pembelajaran multiliterasi merupakan suatu pembelajaran yang dikembangkan atas dasar keberagaman kemampuan siswa, baik dari sisi kecerdasan, gaya belajar, ataupun modal belajarnya. Keberagaman tersebut diyakini mampu menjembatani siswa untuk bisa lebih menguasai dan mengembangkan sikap, proses, konsep keilmuan yang dipelajarinya. Melalui pembelajaran multiliterasi juga, siswa akan memiliki beragam kompetensi yang ada, yaitu yang pertama, kompetensi pemahaman yang tinggi atau pengetahuan. Ini berkenaan dengan kemampuan siswa untuk memiliki pemahaman tentang berbagai pengetahuan yang ada. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Di sini siswa akan mendayagunakan daya nalar dan daya pikirnya sehingga mampu mengkritisi berbagai fenomena yang ada. Jika siswa memiliki kemampuan ini, maka ia akan mampu memposisikan dirinya di berbagai situasi yang ada, dan bahkan ia juga bisa mengubah situasi yang tidak menguntungkan untuk dirinya menjadi berpihak untuknya. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif. Di sini, siswa akan menghasilkan suatu gagasan, proses, atau produk yang lebih unik dan bersifat kebaruan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan atau kompetensi berkolaborasi dan komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan kerjasama dan interaksi dengan orang lain. Menurut Morocco dan teman-temannya, ada keterampilan-keterampilan lain yang harus dikuasai untuk mengembangkan dan mendukung kompetensi abad 21 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, keterampilan itu yaitu yang pertama, keterampilan membaca dan pemahaman yang tinggi. Yang kedua, keterampilan menulis yang baik dan mengekspresikan makna. Yang ketiga, kemampuan atau keterampilan berkomunikasi secara akuntabel. Yang keempat, kemampuan atau keterampilan menguasai media digital. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, pedagogik multiliterasi merupakan sebuah konsep yang bersifat teoritis praktis, berorientasi pada upaya dalam membekali siswa sebagai subjek kehidupan dengan beragam kompetensi abad 21 sehingga ia mampu menjalani kehidupan di zamannya. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai pedagogik multiliterasi, yaitu sebuah konsep pendidikan Indonesia abad ke-21. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.